Program ini adalah program dari Pasca Mercu Buana, di mana setiap mahasiswa yang akan mengambil seminar proposal tesis harus mengikuti outbound. Jangan lupa komen, subscribe, nyalakan notifikasi, like, dan share. Halo, ngapain bawa payung? Itu hujan. Halo Selata Mace semua, dan Halo kolega Siran nih, mak nonton video ini. jadi kali ini kita berdua mau share lagi dokumentasi tentang Mace dan Paitua bersama teman-teman Magister di Mercu Buana saat kegiatan outbound berlangsung. Jadi ini dokumentasinya ya guys, silakan ditonton. Halo guys, ini teman mulai ke bis karena mau berangkat ke lokasi proyek di Alam Sutra. Nah, ini merupakan foto teman-teman Mace dan Paitua di Magister. Ada Pak Jalaluddin, ada Pak Rofi, Pak Robert, Ibu Tuti, Pak Divi, Pak Joko, Pak Abu Bakar, dan lain-lainnya. Jadi kita ini habis berdoa bareng di dalam lobi sama teman peserta-peserta yang lain. Jadi ini kita mau keluar untuk menuju ke bis. Terus sebelum ke bisnya itu kita foto-foto dulu guys di depan lobi sama semua peserta, sama dosen-dosen juga. Cuman kadang kita juga ambil celah untuk foto-foto yang seangkatan kita doang. Cuman ya hasil fotonya ya kayak gitu guys. Jadi kita belum siap untuk berpose, mereka udah shoot duluan. Jadi ya begitulah modelnya. Harap maklum ya. Hahaha. Halo guys, ini udah mau ke bis. Ini Mbak Ketuan. Aduh, Mbak Mei, harusnya ada filmnya gimana ini? Udah ada main deh. Maksudnya udah ada kan nanti kalau macam-macam kan nanti pegang kan. Ya udah, berarti ada. Sofi di mana? Di atas nih. Pokoknya di sini aja, sini aja. Jangan. Boleh. Pokoknya kamu bisa. Untung aku kecil. Oke. Iya, kita di bis. Di belakang. Udah. Udah di sini udah sama-sama. Sini aja. Isi banyak loh. Udah penuh. Di sini aja. Itu pada di belakang. Kok pada di belakang sih? Nanti fotonya susah loh. Fotonya susah. Halo guys, ini udah di dalam bis. Kami semua. Hey. Oh, ngabsen ya? Belum nih hasilnya. Tunggu masak semua. Atau diabsen dulu kali ya?
Dari Jakarta ke Dili? Dili jam berapa mbak? Oh, Ya, selamat pagi. ke Denpasar. Jadi buat Solata online Maci semua, ini adalah penampakan kebersamaan Maci dan Paitua bersama teman-teman Magister ya. Jadi semuanya tuh gabung. Ada yang angkatan ini, angkatan itu, semua gabung. Dan tahun ini kita pakai 2 bis guys. Dan kebetulan ini Maci dan Paitua 1 bis dengan ketua outboundnya Mercu Buana untuk tahun ini guys. Jadi langsung kita tanyain. Yuk, kenalan. Halo, sekarang kita udah tiba di bis. Kenalin. Terus Ini namanya Pak Andi. Pak Andi ini ketuanya outbound Mercu Buana. Bilang Pak, hai saya. Nanti masuk YouTube saya Pak ya. Pak Andi siapa nama Pak? Andi Rahmat. Pak Andi Rahmat. Ini angkatan 7-nya Magister Teknik Sipil. Kita angkatan 8. jadi ini bisnya bisa muat sampai kurang lebih 55 orang ya teman-teman. Dan kita sewa ada 2 bis dan peserta ada 92 orang yang mengikuti kegiatan ini. Makanya kelihatan longgar dalam bisnya. Ayo ikut lihat-lihat. Guys, ini sekarang lagi di jalan mau ke tempat lokasi proyek. Ini Kita mau kunjungan proyek di daerah Alam Sutra. Nih di sini juga bisa karaoke. Itu teman-teman di depan lagi karaoke. Kami mau kunjungi apartemen yang tinggi itu. Ya kan di sampingnya. Iya. Bagi yang mau kunjungin itu ya. Udah nyampe di lokasi proyek. Saatnya mau turun ke dalam lokasi. Siap. Siap bang. Ya. Siap masuk Pak? Siap. Lagi online ya? Iya Pak, lagi nge-vlog nih Pak. Nge-vlog. Kelas mana nih Pak? Saya dari angkatan 7. Angkatan 7, kelas siang pagi. Kalau angkatan 7 jadi 1. Oh jadi 1. Oh cuma 1 kelas doang ya Pak? Enak cuma 1 kelas doang. Sama guru yang lain deh. Ya. Yuk kita pada ngumpul. Oke, silakan Bapak-bapak. Kita berkumpul di Antas bersama kita Semangat sekali Pak De. MTS Mercu Buana. Bersama kita bisa. Ya. Setelah ini kita akan masuk ke area proyek. Akan berlaku semua aturan di proyek, terutama adalah terkait dengan safety. Jadi yang saat ini masih merokok silakan mulai dimatikan.
Yang bawa mic aja Mbak ikutin. Yuk Mbak, silakan untuk bahas dulu di sini ya. Iya, dia briefing dulu. Mungkin agak maju. Standar dan sesuai yang wajib digunakan helm ya dan sepatu. Dan sebenarnya harusnya Robi juga ya, jadi teman-teman dari seragam semua ya. Memang ABD sesuai dengan pekerjaan masing-masing, karena dari teman-teman juga adalah sifatnya bisnis, jadi kita juga harus yang standar tapi masih dalam itu dan belum. Kenapa ya? Karena juga kita menggunakan ABD karena kita masih masa konstruksi, tentunya masih banyak resiko-resiko ya yang harus kita kendalikan ya, salah satunya menggunakan ABD ya, helm sama sepatu. Jadi teman-teman nanti ketika kalau masuk proyek tetap harus menggunakan helm karena ini dari proyek ya, bapak dan ibu harus menggunakan helm ya, paham Pak ya Ibu ya, jadi jangan dilepas. Itu yang pertama. Kecuali nanti kalau di sesi di rapat di ruangan ya, dilepas. Yang kedua, untuk akses utama kita adalah satu-satunya akses ini ya. Kemudian juga lokasi master point ketika ada dalam kondisi bahaya ya, darurat ya, master point berada di tabir security ya. Jadi ketika dalam kondisi darurat Sesuai dengan janji Mace di video outbound sebelumnya, maka di video outbound yang kedua kali ini Mace mau sedikit berbagi informasi tentang APD proyek konstruksi ya guys. Jadi kalau kita di lingkungan proyek itu baik pengawasnya, pekerjanya, dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, termasuk juga pengunjung seperti Mace dan Paitua dan teman-teman peserta MTS Mercu Buana pun juga wajib menggunakan APBD seperti helm proyek, rompi proyek, dan sepatu proyek. Untuk formalitas ya seminimal mungkin ya harus memakai wajib banget helm proyek ya guys. So, Mace bakal ngasih info sedikit tentang informasi terkait helm proyek. Jadi kenapa helm proyek itu diproduksi dengan warna yang berbeda-beda? Karena hal tersebut dilakukan untuk membedakan tugas dan tanggung jawab pemakainya. Jadi warna-warna helm proyek itu dibedakan menurut atau berdasarkan jabatan seseorang. Menurut sumber dari wikabeton.co.id, untuk helm proyek yang berwarna putih itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di kawasan konstruksi. Misalnya untuk jabatan insinyur, manajer, pengawas, bahkan mandor para pekerja juga bisa menggunakan helm putih tersebut. Jadi biasanya yang mengenakan helm putih itu punya tanggung jawab dan pengetahuan yang lebih besar guys. Untuk yang ingin menanyakan hal-hal detail tentang proses pembangunan konstruksi, tidak perlu ragu-ragu bertanya pada mereka yang menggunakan helm putih ya. Oke Solata, kita lanjut ke warna helm proyek berikutnya, yaitu warna oranye atau jingga yang biasanya digunakan oleh orang-orang di luar pekerja konstruksi yang ingin masuk dan meninjau kawasan tersebut. Jadi dengan kata lain, helm proyek yang warna orange ini biasanya digunakan oleh tamu perusahaan atau tamu proyek ya guys. Jadi contohnya seperti C dan Paitua dan teman-teman peserta Mercu Buana sebenarnya memakai helm warna orange guys, karena kita kan melakukan kunjungan atau peninjauan ke sebuah proyek. Namun dari pihak perusahaan kan nggak punya untuk sebanyak 92 orang ya. Jadi dari panitia mengusulkan untuk ya punya helm sendiri di proyeknya masing-masing ya bisa dibawa. Makanya kebanyakan teman-teman maju semua pada memakai helm warna putih ya guys, karena memang mereka jabatannya di tempat pekerjaan mereka
mereka adalah seorang insinyur atau seorang yang memiliki yang jabatannya tinggi. Nah, kalau Mace sama Paitua kita pakai helm warna hijau karena memang kita pinjam dari teman-teman yang ada di Merci Buana. Jadi kalau Mace sama Paitua tidak bekerja ya guys di Jakarta, jadi hanya ingin fokus kuliah saja guys. Dan Paitua sendiri pun kan di Jakarta menggunakan visa belajar. Jadi untuk orang asing yang sudah punya visa belajar otomatis kan gak bisa bekerja guys. Kalau ingin bekerja kan harus menggunakan visa pekerja juga. Dan untuk di Indonesia sendiri kayaknya agak susah untuk mendapatkan visa belajar dan bekerja secara bersamaan. So kita lanjut lagi ke informasi warna helm proyek yang berikutnya. So kita lanjut lagi ke helm proyek berikutnya, yaitu warna kuning terang. Jadi helm yang warna kuning ini biasanya digunakan oleh para pekerja proyek umum yang ada di lapangan, atau bisa juga oleh para pekerja dari subkontraktor. Jadi biasanya untuk para pekerja yang menggunakan helm kuning ini juga wajib menggunakan rompi yang berwarna kuning terang juga guys saat melakukan tugasnya di lapangan. Nah Solata, untuk helm proyek warna merah ini untuk para pekerja yang biasanya menduduki jabatan sebagai pengawas sistem pengamanan di kawasan proyek. Lalu untuk warna helm proyek yang selanjutnya adalah warna hijau. Jadi ini merupakan salah satu alat APD yang digunakan oleh seseorang yang tugasnya itu berhubungan dengan lingkungan. Mereka itu merupakan pengawas lingkungan atau peneliti lingkungan. Jadi orang yang menggunakan helm hijau proyek tersebut ini biasanya paling tahu tentang keadaan lingkungan proyek yang ada di sekitarnya guys. Selanjutnya helm proyek warna biru. Nah ini biasanya dipakai oleh pekerja proyek yang punya jabatan sebagai supervisor lapangan atau operasi teknis seperti mechanical electrical atau pengawasan sementara di sebuah kawasan proyek. Nah operator teknis ini juga misalnya seperti teknisi kelistrikan dan juga bisa sampai ke tenaga ahli di bangunan kayu. Kemudian untuk helm proyek yang warna coklat, nah ini biasanya digunakan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang pengelasan atau pekerja yang biasa mengaplikasikan alat dengan suhu panas yang tinggi guys. Nah lalu info terakhir dari Mace tentang helm proyek yaitu adalah helm warna pink ya guys atau merah muda. Kalau helm ini mungkin jarang dilihat di Indonesia guys. Kalau di luar Indonesia, helm warna pink itu hanya dipakai untuk pekerja yang masih baru banget di area proyek atau pekerja yang sedang menjalani magang di area proyek. Atau seperti halnya kalau di Indonesia itu kayak praktek industri atau praktek kerja di proyek ya. Ini seperti itu. Tapi ketentuan warna helm proyek mungkin di setiap berbagai negara pasti ada yang berbeda-beda. Tapi kan untuk tujuannya pasti sama, untuk menjadikan kode bagi kita mengetahui pekerja berdasarkan posisi kerjanya dan juga untuk keselamatan kita sendiri. Ya mungkin itu aja ya info sedikit dari Mace tentang APD helm proyek. Nah sekian guys, dan mari kita lanjutkan kembali video Mace saat kunjungan proyek di apartemen Smith area Alam Sutra. Simak. Yes. Masuk rumahnya. Yes. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Kelewat. How you doing? 원하는새 알래 잘라서 말할게 하루하루 지루해 내 말이 못하면 하는 척이라도 해 나를 원하는 나보다 내가 원하는 걸 원해 I got all the boys coming around to my yard I'm shaking that thing like a Polaroid I give you that ooh, you give me that too It's always a surprise when I step up in the room. It's like ooh, 이제 내 멋대로 매매
shake it like you on my birthday. Hey boy, how you doing? 원하는 생활할래. 잘나서 말할게. 하루하루 지루해. 내 말이 못하면 다른 척이라도 해. 나를 원하는 나보다 내가 원하는 걸 원해. I got all the boys coming round to my yard. I'm shaking that thing like a Polaroid. I'll give you that ooh, you give me that too. It's always a surprise when I step up in the room inside. 이제 내 멋대로 매일매일 절대 없을 거야 지루할 틈. 저는 아직 지루 baby. 아무 날 없이 태어날 테니까. Selamat pagi. Pagi. NTS Merdu Buana. Kita bisa menyambut dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian sebanyak 102 mahasiswa S2 jurusan Manajemen Profesi Universitas Merdu Buana. Terima kasih kepada Ketua Prodi Bapak Dr. Budi Sudetyo MD atas hadirannya Pak. Kami merasa terhormat dan bersyukur bisa menyambut Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit share untuk proyek The Smith ini ya. Jadi bukan mengajar, saya ada sedikit sharing knowledge yang kita kerjakan sama-sama di proyek ini. Saya Albert Kurniadi selaku project manager dari PT Trinity Dynamic, selaku developer dari proyek The Smith. Jadi proyek The Smith ini kita mulai proses perizinan itu dimulai tahun 2016. Jadi ketika kami mau proses pembangunan tentunya dimulai dengan proses feasibility study. Feasibility study terkait dengan fungsi bangunan, jumlah lantai, lokasi proyek, sampai tahapan itu selesai dan kita masuk ke proses perizinan. Di mana proses perizinan ini kita melalui tahap studi kelayakan dampak lingkungan, studi kelayakan dari sisi keamanan teknis struktur, fondasi, finishing, sampai diterbitkan izin mendirikan bangunan dari Kota Tangerang. Setelah kita mendapatkan IMB, baru kita mulai proses dari sisi konstruksi di lapangan. Bisa lanjut Pak. Jadi secara umum bangunan ini terdiri dari 33 lantai dengan 3 basement. Uniknya di bangunan ini adalah satu tower dengan 3 fungsi yang berbeda. Jadi kita di sini memiliki fungsi office sebanyak 8 lantai. Lalu di bagian tengah ada kita siapkan satu facility floor. Jadi facility floor ini adalah satu area terbuka yang bisa digunakan oleh karena nanti untuk fasilitas bangunan dan itu sebagai area refugi. Lalu selanjutnya ada 5 lantai berfungsi sebagai soho. Soho ini adalah satu unit di mana dia memiliki 2 lantai. Jadi area bawahnya bisa digunakan sebagai tempat usaha dan lantai atasnya sebagai maintenance sebagai tempat residence. Dan terakhir adalah 14 lantai ini adalah fungsinya sebagai apartemen residence. Selanjutnya kita didukung juga oleh beberapa konsultan rencana, baik rencana dari geoteknik, struktur, arsitektur, sampai ke desain lighting juga kita memiliki konsultan spesialis sendiri. Ini adalah rincian dari konsultan-konsultan yang berpartner dengan kita dalam mensukseskan proyek ini. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak yang berbicara, pentingnya di sini adalah kita memiliki satu tim construction management. Kita memiliki konsultan pengawas MK. Kita menggunakan PT Jaya Jasa sebagai partner kita untuk mengawal proyek ini. Jadi setiap kegiatan di proyek ini selalu tercatat, terdokumentasi, baik itu instruksi kerja, baik itu perubahan, baik itu izin pelaksanaan, semua tercatat dengan rapi dan dikawal oleh tim dari konsultan pengawas kita selaku MK. Selanjutnya, ini adalah kontraktor-kontraktor yang mengerjakan gedung ini. Jadi dalam gedung ini tidak semua dikerjakan oleh satu kontraktor. Jadi kita memiliki kontraktor yang spesialis di bidangnya masing-masing. Nah maka di sini pentingnya adalah manajemen, kita mengatur setiap kontraktor ini bisa bersinambung untuk mengerjakan proyek ini dari awal sampai akhir. Seperti kontraktor fondasi, kita memiliki kontraktor yang khusus hanya mengerjakan fondasi, yaitu PT Indonesia Fondasi Rakyat, salah satu kontraktor yang fondasi yang terbaik. Untuk FE kita menggunakan spesialisnya yaitu PT Jaya Rencana yang memang fokusnya adalah pekerjaan elektrikal, firefighting, baik elektronik dan pekerjaan AC. Untuk fasad, jadi secara fasad bangunan ini menggunakan sistem window wall, jadi tidak ada balkon dan langsung ditutupi oleh kaca. Dan ini dikerjakan oleh
masa kontraktor yang spesialis dari PT YTK yang tahu sendiri itu adalah supplier dari aluminium terbaik dari Jepang. Untuk lift kita menggunakan Kone, untuk industri ada Spectrum, Gondola menggunakan MHI Dumex, dan DZ menggunakan Mitsubishi. Dan tentunya semua ini dikoordinasikan oleh Mentor kita yang merupakan kontraktor terbaik di Indonesia, yaitu PT Total Bangun Persada. Jadi setiap masing-masing sapon ini tetap berkoordinasi dengan Mentor kontraktor kita. Sedikit saya share informasi terkait dengan rincian lantai dari bangunan ini. Seperti yang saya jelaskan, ada 33 lantai, di mana ada lantai basement, lalu ada lobby, dan ada lantai fasilitas. Di sini kita memiliki 8 lantai office dengan jumlah office 112 unit, Soho 5 lantai dengan jumlah unit 100 unit, apartemen 14 lantai dengan jumlah unit 400 unit. Jadi di proyek ini tantangannya adalah ada variasi dalam finishing unit karena berbeda-beda fungsinya, dan kita harus menyatukan itu dalam satu bangunan. Maka kalau kita lihat gedung ini memiliki 2 sisi core, yaitu di core yang di sisi kanan saya dan kiri saya itu memiliki area lift yang berbeda. Jadi lift area office kita bedakan dengan lift area apartemen karena secara fungsi kenyamanan berbeda. Jadi kita juga memiliki 2 lobby utama untuk office dan lobby utama untuk apartemen. Secara timeline pekerjaan, waktu itu kita sudah mulai perizinan di 2016 dan memang memakan waktu cukup panjang, sekitar 1 tahun sampai kita berikan izin mendirikan bangunan. Di tahun 2017 kita sudah mulai pekerjaan fondasi, di mana dimulai dengan pekerjaan tes fondasi. Dan setelah pekerjaan fondasi ini memakan waktu sekitar 5 bulan, dikerjakan oleh PT Indopora. Setelah itu dari pihak kontraktor Total Bangun Persada mulai mengerjakan pekerjaan substructure, yaitu pekerjaan galian, pekerjaan dinding basement, sampai struktur ini selesai kemarin di Desember 2019 kita sudah berhasil menyelesaikan topping off pekerjaan struktur. Saat ini kita sedang pelaksanaan pekerjaan finishing yang ditargetkan dapat selesai di kuartal 4 di 2020 ini. Hey boy, how you doing? 원하는새 안 할래 잘라서 말할게 하루하루 지루해 내 말이 못하면 하는 척이라도 해 나를 원하는 나보다 내가 원하는 걸 원해 I got all the boys coming round to my yard I'm shaking that thing like a Polaroid 하나 Ini office ini apa coba? Acar. Ya.
aku bosan. Jika kau tak mengerti, anggap saja kau paham. Jika kau inginkan buku, ingin apa yang ku ingin. I got all the boys coming round to my yard. I'm shaking that thing like a polo pull the rod. I'll give you that, ooh, you give me that too. It's always a surprise when I step up in the room. It's like, ku dapat yang ku inginkan, dan ku tak akan pernah bosan. Aku bukan yang dulu lagi, kini ku beda bagai terlahir kembali. So okay.